Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah masuk tugas ke-6 mata kuliah komunikasi data. Ya, selanjutnya seperti biasa kita akan membuat video presentase dari PowerPoint berikut, yaitu switching and multiple plexing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 1629040032. Kalau tidak salah ingat, ini merupakan video keempat saya di mata kuliah komunikasi data. Ya, apa itu switching dan multiplex? Switching itu memiliki dua fase, yaitu circuit switching dan packet switching. Multiplex itu memiliki 4 tahapan, di mana frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, synchronous time division multiplexing atau STDM, statistical time division multiplexing. Nah, di mana synchronous dan statistical ini masuk ke dalam time division multiplexing. Jadi secara umum kita hanya mengenal tiga multiplexing ya. Selanjutnya masuk ke materi switching. Ya, yang kita akan bahas kali ini adalah circuit switching dan packet switching. Ya, apa itu switching? Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedikasi di antara nodes dan terminal untuk menggunakan penggunaan untuk berkomunikasi, seperti gambar di bawah ini. Ya, di mana network aktif menerima data dari network device yang server, data center, server, seperti itu, dan pengguna. Nah, jenis-jenis switching ada dikatakan circuit switching dan packet switching, di mana keduanya memiliki dua komponen yang berbeda atau dua bentuk yang berbeda. Mari kita masuk pembahasan. Ya. Jenis yang pertama itu circuit switching. Dengan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang tersendiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Circuit switching merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang didedikasikan atau dalam kurung permanen antara dua buah stasiun, contohnya jaringan telepon. Nah, seperti gambar berikut. Lanjut, cara kerja circuit switching. Sebelum koneksi dibentuk, virtual circuit switching adalah teknologi paket switching yang dapat mengimplementasikan teknologi switching tradisional. Dalam penerapan jalur virtual terdapat dua node yang dibuat, yaitu node penerima dan node pengirim. Terdapat tiga komunikasi antara penerima dan pengirim yang melibatkan tiga fase, di mana yang kita sebut circuit establishing, data transfer, dan circuit termination. Nah, lanjut. Tiga fase tadi dijelaskan seperti berikut. Circuit establishment membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk dilalui paket data, kemudian terjadi komunikasi antara node pengirim dan node penerima. Node pengirim dan node penerima, lalu node penerima mengirim sinyal pemberitahuan bahwa data yang dikirim sudah diterima. Jadi penerima ini memberitahukan kepada pengirim bahwa datanya sudah diterima. Nah, selanjutnya fase kedua yaitu data transfer. Pada fase ini data akan dipecah atau dibagi-bagi. Misalnya dalam satu genggaman ini dibagi menjadi 5. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Jadi dipecah jadi 5 jari setelah itu, dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam fase pertama. Circuit termination. Apabila paket data dikirim, node pengirim mengirimkan sinyal kepada node penerima untuk mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim tadi sudah diterima oleh node penerima. Nah, jika data tadi setelah sampai ke penerima, maka node pengirim akan mengirimkan sinyal yang untuk memutuskan koneksi atau mengakhiri koneksi, yang berarti data yang telah dikirim tadi telah diterima oleh penerima. Nah, keuntungan dan kerugian circuit switching. Keuntungan circuit switching itu saluran komunikasi yang handal antar stasiun, sangat baik untuk komunikasi real time seperti video conference, telepon seluler. Tidak perlu untuk memeriksa header paket. Kerugian sirkuit ini tidak efisien karena koneksi tetap established walaupun tidak ada data yang ditransfer.
Tidak ada komunikasi sampai sambungan diatur, delay sebelum terbentuknya hubungan. Jadi perlu tadi katakan tidak ada komunikasi sampai sambungan diatur. Jadi tidak akan pengirim tidak akan bisa menemukan penerima jika jalur komunikasinya tidak teratur dalam satu jaringan. Yang jenis kedua, paket switching, sebuah metode yang memindahkan data internet dalam paket switching. Seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian, ya tadi seperti saya katakan tadi, misalnya kepalan tangan akan dibagi jadi 5, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Nah, setelah itu paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Fungsi utama dari jaringan paket switching adalah menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Nah, seperti itu. Nah, cara kerjanya, sebelum data dikirim, data akan dipecah terlebih dahulu. Paket akan diberi nomor urut antara paket switching dan sirkuit switching, sama-sama menggunakan virtual sirkuit. Paket-paket tadi transfer melalui rute yang berbeda-beda ditentukan oleh router. Jadi hal ini berbeda dengan sirkuit switching yang menggunakan jalur yang sama, dan akhirnya data diterima oleh node penerima dan data tersebut disusun ulang. Jadi misalnya dalam satu data dikirim, lalu dia dipecah. Setelah dipecah, mereka akan dikirimkan melalui router yang berbeda. Misalnya, data pertama akan dikirim melalui router 1, data kedua dan ketiga dikirim melalui router 2, dan data keempat dan data kelima akan dikirim ke melalui router ketiga. Tapi setelah itu mereka akan digabungkan kembali sesuai urutan data-data tersebut. Keuntungan dan kerugian paket switch, ya. Keuntungan, jaringan paket switcher dapat membuat konversi data rate. Dua buah stasiun berbeda data rate-nya dapat saling menukar paket. Kelemahan paket ini tidak memberikan garansi quality of service, delay, antrian, jitter, loss paket, dan throughput. Jadi bisa saja dalam pengiriman paket terjadi kerusakan pada data karena pada saat mengirim bisa saja loss paket, ya. Loss paket itu bentuknya kayak kita mendownload sebuah file internet dalam bentuk part-part, tapi salah satu partnya rusak, jadi tidak bisa digabungkan kembali. Nah, maksud ke materi terakhir yang disebut multiplexing. Multiplexing sendiri memiliki tiga teknik, ya, sebenarnya tiga yang secara umum, yaitu frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, dan time division. Tapi di dalam time division ini terdapat dua lagi, yaitu synchronous time division multiplexing dan statistical time division multiplexing. Nah, masuk ke multiplexing. Apa itu multiplexing? Adalah sebuah teknik yang digunakan menggabungkan beberapa sinyal ke dalam sebuah kanal komunikasi. Namun implementasi multiplexing dapat dilakukan dengan satu syarat, yaitu bandwidth dari kanal jauh lebih lebar daripada bandwidth dari sinyal-sinyal itu sendiri. Nah, seperti gambar di samping, sinyal 1, sinyal 2, dan sampai sinyal 5 itu dikirim ke dalam bandwidth multipler, lalu digabungkan, dikirim menjadi data link, dan kemudian dipisah menjadi demultipler, menjadi data 1, data 2, data 3, dan data 4 sampai data kelima, atau detectors, like source, ya, source dengan detectors, sorry salah. Nah, dibalik itu semua ada tentu saja keuntungan. Keuntungan dari penerapan multiplexing pada jaringan adalah komputer host hanya butuh satu port I/O, input or output, untuk banyak terminal. Hanya satu lines transmisi yang dibutuhkan, jadi dia tidak memerlukan banyak jalur-jalur komunikasi lainnya. Fungsi multiplexing adalah membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkat antara sebuah koneksi dengan lainnya. Beberapa hal yang mendasari banyaknya menggunakan multiplexing adalah, pertama, dia menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, karena itu tadi dia tidak memerlukan banyak bahan, seperti tidak membutuhkan banyak komputer host, bisa menggunakan satu line, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi gunakan semaksimal mungkin. Jadi misalnya dalam satu jalur data dia menggunakannya secara maksimal atau max. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Nah, kita masuk ke pembahasan teknik multiplexing.
Ya, tadi frekuensi multiplexing, wavelength diffusion multiplexing, dan time diffusion multiplexing. Frekuensi multiplexing sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dari jaringan internet dalam paket switching. Seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Fungsi utama dari jaringan paket switching adalah menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Nah, itu frekuensi diffusion multiplexing atau FDM. Nah, wavelength diffusion multiplex. PDM adalah teknik yang digunakan mentransfer beberapa sinyal dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda menjadi campuran sinyal cahaya atau multiplex signal. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda ini dapat ditafsirkan sebagai cahaya dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, implementasi teknik PDM adalah untuk proses multiplexing pada saluran komunikasi serat optik, jadi kayak fiber optik begitu. Synchronous time division, ya, ini masuk ke dalam time division multiplex. Setiap koneksi memiliki jatah slot pada keluarannya, sekalipun tidak ada data pada slot tersebut. Jatah slot waktu tetap dialokasikan bagi setiap koneksi pada bagian keluaran hasil multiplex. Sedangkan pada statistical TDM, jatah slot waktu hanya dialokasikan apabila koneksi memiliki data input. Apabila koneksi tidak memberikan data input, alokasi waktu tidak diberikan untuk koneksi tersebut. Nah, statistical ini adalah bagian terakhir dari time division multiplex. Adalah lanjutan versi dari TDM, di mana alamat keduanya dan data dirinya dipancarkan bersama-sama untuk menghasilkan sebuah jalur yang lebih baik. Penggunaan STDM membolehkan loss bidang bandwidth untuk bisa menjadi satu baris. Banyak perguruan tinggi dan kampus menggunakan TDM sejenis ini itu secara mendistribusikan luas bidang bandwidthnya. Jika ada satu 100 MB byte yang masuk ke dalam sebuah bangunan, STDM dapat digunakan untuk menyediakan 178 terminal dengan 56.000 koneksi. 178 kali 56.000 sama dengan 9,96 MB. Satu penggunaan yang lebih umum bagaimanapun adalah hanya mewariskan luas bidang bandwidth ketika itu banyak diperlukan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya merasa memang dalam presentasi kali ini masih banyak yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.